Halo WhatsApp internet, jadi kali ini adalah hari ketiga aku di Semarang buat bersihin kos doang sekaligus main-main. Jadi kali ini aku bakalan kasih tahu ke kalian tentang gimana perkembangan pembangunan SV sampai bulan Juli 2020 kali ini. Oke, check it out. Hey WhatsApp internet, jadi hari ini hari Rabu pukul 6:08. Jadi kali ini aku bakalan review mengenai pembangunan sekolah vokasi Undip U20. Jadi buat tahu progresnya kayak apa, check it out. Jadi ini merupakan tempat parkir buat mahasiswa sekolah vokasi Undip, nggak ada penutupnya. Jadi kalau siang ya tahu sendiri panas. Oke, sebelah kananku ini ada parkir buat staff-staff. Dan lanjut di sebelah kirinya ada joglo sekolah vokasi. Nah, joglo vokasi ini biasanya digunakan buat kumpul-kumpul oleh mahasiswa-mahasiswa SV sendiri atau himpunan, salah satu himpunan gitu untuk berdiskusi. Dan di sampingnya sendiri ada kantin. Ini kantin yang biasa dipakai mahasiswa yang rencananya dialih pindahkan di tempat yang baru. Oke, jadi ini ada bagian umum dan aset sekolah vokasi. Ruangan ini biasanya dimasuki mahasiswa buat ngurus tentang perizinan peminjaman ruang. Jadi lanjut, di sini ada ruang satpam dan juga ruang sekre BEM sekolah vokasi. Di sampingnya ada tempat parkir dosen atau dekan sekolah vokasi yang udah dinamain, jadi nggak bakal ketuker ya. Boleh sih mahasiswa parkir di situ. Oke, karena ini di masa pandemi jadi diwajibin buat pakai masker. Oke, jadi langsung aja turun. Di samping sini biasanya di hari-hari efektif bakalan rame, dipenuhi oleh mahasiswa-mahasiswa teknik kimia maupun teknik sipil yang tujuannya buat nunggu asistensi, nunggu mau nemuin dosen dan lain sebagainya. Jadi ini ada ruang dari TRKI, Teknologi Rekayasa Kimia Industri, dan juga ruang dari himpunan Himatemia, himpunan mahasiswa teknik kimia. Oke, di sampingnya ada ruang himpunan mahasiswa diplomatika sipil atau biasa disebut HMDS. Oke, jadi ini penampakannya dari luar, dan ini ada logonya, logo dari HMDS sendiri. Di sampingnya ada kantor Kajur, kepala jurusan dari teknik sipil, dan juga biasa sebagai tempat asistensi. Di sampingnya ada perpustakaan SV. Aku belum tahu ini masih berfungsi atau enggak, karena sebelum masa pandemi sendiri aku belum pernah masuk ke perpustakaan SV karena keadaannya memang sering tertutup. Dan itu ada gazebo, biasa tempat mahasiswa nunggu buat gantian asistensi maupun buat nemuin dosen kalau dosen masih ada urusan. Oke, lanjut ke bawah. Di depan ada musola SV yang lagi direnov, dan di kiri ini ada aula SV. Nah, parahnya di SV sendiri ini karena kekurangan tempat atau kelas, jadi aula ini sempat dijadiin kelas buat salah satu jurusan dalam melangsungkan pembelajarannya. Oke, naik sedikit. Nah, di kiri ini masih dalam proses tahap pembangunan ya, renovasi maksudnya untuk musola sekolah vokasi sendiri. Oke, naik. Dari sini ada ruangan yang sedang direnovasi. Ini dulu merupakan koperasi
ruang B01, 02, 03 yang sekarang dijebol, dan di depan situ ada gedung sekolah vokasi yang baru yang nanti akan aku review, tapi nggak lewat situ ya karena ditutup. Oke, ini merupakan ruang kelas yang dulunya tapi sekarang dijebol, yang katanya buat kantin. Dan ini bangku-bangku, anehnya di bangku SV sendiri bangkunya mirip ini ya, anak SMA ya, kayu yang biasa dipakai anak-anak SMA, SMP. Oke, lanjut next. Ke depan sini ada bangunan yang biasanya ramai oleh dosen maupun. Oke, ini ruangannya adalah Dekanat Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Di semua bangunannya yang kelihatan berkelas baru ruang dekanat ya. Oke, lanjut. Di sini ada kelas dari teknik elektro dan teknik listrik industri yang mungkin bergantian dengan TRO, teknik rekayasa otomasi. Biasa di sekolah vokasi sendiri ini karena kekurangan tempat atau kelas ya, jadi sering untuk bergantian kelas antar prodi. Kalau untuk antar angkatan mungkin masih maklum ya. Oke, ini adalah tempat minum. Sayangnya di sekolah vokasi ini untuk UKT maksimal 8,5 juta, tempat minum hanya 1 dan cuma di situ. Ini ada ruang lab dari TKI. Oke, lanjut. Di sini masih kelas. Kita move ke tempat selanjutnya. Oke, di sini ada gedung yang tempatnya menjorok ke bawah. Berbeda dari tempat-tempat sebelumnya, kerasa terpencil ya. Oke, di kanan sini ada jalan, jadi akses masuknya bisa langsung dari depan, nggak perlu harus masuk melalui portal utama. Oke, jadi ini tampaknya. Jadi kita mesti turun. Oke, kesannya kayak underground ya. Di sini ada ruang E101 yang biasa tempat maba teknik sipil jadiin kelas, dan depannya biasa untuk teknik kapal dan juga teknik listrik. Oke. Semua bangku dikeluarin karena ini masih dalam tahap renovasi. Jadi di sini ada toilet atau kamar mandinya, dan ini beberapa penampakan di belakang. Dan lanjut, sebelumnya di atas juga masih ada kelas, namun karena waktu, dan ini penampakan kelas dari dalam. Kelasnya lumayan sempit. Sebelumnya ini nggak dibatasin ya, jadi E101 itu luas, panjang banget, karena mungkin untuk kebutuhan kelas sekolah vokasi yang kurang atau belum memenuhi, jadi mungkin lebih dibagi menjadi beberapa tempat kecil-kecil gitu. Oke, naik. Di sini ada gazebo, burung-burung, kurang tahu ini burungnya untuk apa, bagi hiburan mahasiswa sekolah vokasi. Di samping kanan ada taman-taman bunga-bunga. Ini baru ya, karena sebelumnya ini belum sesubur ini. Oke, lanjut next ke depan. Di kanan ini ada ruang satpam seperti biasa, namun yang baru di depan sebelah kiri ini juga ada tambahan buat ruang satpamnya. Nah, for your information, sekolah vokasi ini ada 4 departemen ya. Oke, lanjut. Karena buat review gedung sekolah vokasi yang baru nggak bisa langsung dari jalur utama karena masih ditutup dalam proses pembangunan. Jadi kali ini aku lewat jalur luar. Dan sekolah vokasi ini berbatasan langsung dengan Polines, guys. Berbatasan langsung. Di sini biasanya ramai banget.
anak-anak FH, Fakultas Hukum, maupun anak Polines yang riwa-riwi di sini. Namun karena masa pandemi ya sepi banget dan banyak daun gugur kotor ya, kurang terawat, mungkin karena tidak masuk. Nah, ini penampakan dari samping gedung sekolah vokasi yang baru. Estetik banget ya, arsitekturalnya keren. Oke, ini ada denah simpel. Wow, penampakan dari depan. Nah, ini merupakan penampakan dari depan di mana gedung sekolah vokasi yang baru. Keren. Desainnya bisa dibilang dari sini industrial banget ya. Oke, kita masuk. Nah, dari sini lihat makin jelas bahwasannya bangunan ini tuh temanya benar-benar mengusung industrial banget. Mulai dari tangga, banyaknya kaca-kaca. Wah, ini tangganya dari lantai 1 sampai lantai 4. Bisa kebayang ya, capeknya kalau telat dan harus naik ke lantai 4. Belum lagi di pinggir, wah sangat capek guys. Oke, jadi ini lantai pertama, lantai kedua, lantai ketiga, dan lantai keempat. Wah, dari sini kita bisa lihat ya, plafonnya tuh arsitekturalnya keren banget dan banyak celah-celah yang memungkinkan cahaya bisa masuk. Jadi mau kapan aja sampai sore, maksudnya ini bakalan kelihatan terang-terang aja. Jadi next guys, kita masuk. Nah, itu belakang tuh sebenarnya gedung yang sedang direnov tadi. Cuman karena ini masih dalam tahap pembangunan, jadi masih ada sekat, belum bisa diakses langsung gitu. Kita move di sini, tampak dari belakang kelasnya tuh kelihatan kecil-kecil banget ya, nggak luas gitu, karena mungkin untuk memenuhi kuota dari jurusan yang mana jurusan sekolah vokasi ini perlu banyak kelas ya. Nah, aku belum tahu menahu info lanjut sebenarnya mengenai gedung ini itu akan dipakai untuk jurusan sekolah vokasi yang biasanya di atas saja di Tembalang, atau juga untuk yang ada di peleburan. Nah, sekaligus info nih guys, jadi sekolah vokasi Undip ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada di kampus utama, yaitu di daerah Tembalang, dan selanjutnya ada di daerah peleburan yang bersebelahan dengan kampus Prasarjana. Nah, ini penampakan, atapnya keren, fondasinya tuh banyak-banyak ini ya, motif arsitektural yang khas, banyak banget celah-celahnya, sengaja dibuat biar lebih terang tampaknya. Jadi ini penampakan dari depan menghadap ke luar. Dari sini kelihatan banget ada Fakultas Hukum, dan di depan sebelah kiri juga ada FIB, Fakultas Ilmu Budaya. Nah, ini tampak depan biar lebih jelasnya. Arsitekturalnya memang keren. Arsitekturnya setauku dari dosen arsitektur sekolah vokasi sendiri. Jadi merupakan ini ya, landmark baru ya di Undip ya, selain jembatan Cikatak. Oke, mungkin cukup sekian review pembangunan sekolah vokasi Undip di bulan Juli 2020 ini. Aku Adam, pamit. Makasih.